Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ilham Taruna dari kelas HI 2C. Dan kali ini aku akan membacakan atau mengulas beberapa tugas yang saya kerjakan dari kedua buku yang sudah sebelumnya saya ulas. Yaudah, kita mulai. Definisi teori dalam hubungan internasional. Dalam HI, teori digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi fenomena global. Namun teori ini tidak hanya tentang pernyataan abstrak, tetapi juga memiliki daftar filosofis yang mencakup ontologi, epistemologi, dan metodologi. 1. Ontologi. Menurut Jackson dan Sorensen, menjelaskan bahwa ontologi dalam HI berhubungan dengan apa yang dianggap nyata dalam hubungan internasional, yaitu realisme, melihat dunia sebagai sistem anarki yang didominasi negara-negara yang mengejar kepentingannya sendiri. 2. Liberalisme, menganggap bahwa kerjasama antar negara dapat mengurangi konflik. Dan yang ketiga, konstruktivisme, berpendapat bahwa realitas dalam HI dibentuk oleh norma, identitas, dan interaksi sosial. Dan menurut Kauppi dan Viotti, menekankan bahwa perdebatan ontologis dalam HI berkisar pada aktor utama dalam sistem internasional, yaitu realisme, dan liberalisme, dan konstruktivisme. 2. Epistemologi. Menurut Jackson dan Sorensen, menyatakan bahwa epistemologi dalam HI membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang dunia, yaitu melalui pendekatan positivis dan pendekatan post-positivis. Dan menurut Kauppi dan Viotti menjelaskan bahwa epistemologi dalam HI menentukan cara teori diuji, yaitu apakah kita bisa mengukur kekuatan negara secara kuantitatif atau positivisme, atau kita harus memahami ide dan wacana yang membentuk kebijakan negara, positivisme. 3. Metodologi, bagaimana kita mempelajari HI. Menurut Jackson dan Sorensen, mereka menyoroti bahwa pendekatan utama dalam metodologi HI, yaitu metode kuantitatif atau positivis. Yang kedua, metode kualitatif, post-positivis. Menurut Kauppi dan Viotti juga membahas metode penelitian dalam HI, eksperimen dan model formal yang pertama. Lalu yang kedua, studi kasus dan analisis wacana yang dapat digunakan untuk konstruktivis dan teori kritis untuk memahami norma global. Sekian dari saya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan sejarah teori hubungan internasional. Menurut Jackson dan Sorensen, studi HI mulai berkembang setelah Perang Dunia Pertama dengan munculnya teori liberalisme yang menekankan pentingnya organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa. Namun teori ini menghadapi kritik setelah gagal mencegah Perang Dunia Kedua yang kemudian mendorong munculnya realisme. Dan yang kedua, menurut Kauppi dan Viotti, bahwa teori HI modern bisa saja berkembang sebagai respon terhadap tantangan dunia nyata. Mereka mencatat bagaimana realisme menjadi dominan selama Perang Dingin, tetapi akhirnya berkembang dengan munculnya teori neoliberalisme, konstruktivisme, dan pendekatan kritis seiringnya dengan perubahan global, seperti globalisasi dan meningkatnya peran aktor non-negara. 2. Peran teori dalam hubungan internasional. Menurut Jackson dan Sorensen, dalam bab Why Study ER atau Mengapa Belajar Hubungan Internasional, teori dalam HI penting karena membantu memahami pola hubungan global, menjelaskan mengapa negara berperilaku dengan cara tertentu, memberikan kerangka kerja untuk memprediksi kejadian internasional, dan yang terakhir, mereka menekankan bahwa teori bukan hanya alat akademis, tetapi
Dan menurut mereka menekankan bahwa teori bukan hanya alat akademis, tetapi juga digunakan oleh diplomat, analisis kebijakan, dan organisasi internasional dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, menurut Coppi dan Viotti, dalam Thinking About Theory atau berpikir tentang teori hubungan internasional, menjelaskan bahwa teori dalam HI memiliki beberapa peran utama. Menstruktur cara berpikir tentang politik global, menginterpretasikan peristiwa global berdasarkan sudut pandang tertentu. Yang terakhir, membantu penelitian dan analisis dalam ilmu politik dan hubungan internasional. Yang ketiga atau yang terakhir, 3. Pengaplikasian teori hubungan internasional. Menurut Jackson dan Sorensen memberikan beberapa contoh penerapan teori HI. Yang pertama, realisme dalam kebijakan luar negeri, liberalisme dalam organisasi internasional. Sementara itu, menurut Coppi dan Viotti, menyoroti pengaplikasian teori dalam berbagai konteks. Konstruktivisme dalam perubahan norma internasional. 2. Teori kritis dalam hubungan ekonomi global. Oke. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan sedikit belibet karena ini pertama kalinya bagi saya untuk membuat tugas video setelah beberapa tahun lamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.